sebelum kita melihat video jembatan Mariati, mari kita simak dulu cerita dari legenda jembatan Mariati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutupai akan bercerita tentang legenda jembatan Mariati, kisah mistis yang ada di Balikpapan yang tentunya menjadi legend di Gunung Sari. Cerita ini sudah diceritakan turun-temurun dan sangat terkenal di daerah situ, di jalan di Jembatan Mariati. Bahkan sebuah jembatan yang ada di sana dinamakan dengan nama hantu tersebut. Jembatan itu adalah Jembatan Mariati. Jadi menurut kisahnya, hantu Mariati masih menghantui kawasan jembatan di Gunung Sari. Dan konon hantunya itu sering mengetuk-ngetuk pintu warga, terutama yang dikenal semasa hidupnya, untuk memohon maaf atas kesalahan yang telah dilakukannya. Walau begitu, sosok hantu Mariati menjadi sangat mengerikan. Setelah beberapa orang mengaku pernah melihat penampakan hantu Mariati tak memiliki kepala. Bahkan hingga kini, hantu Mariati masih mendatangi orang-orang yang tinggal di daerah itu. Di tahun 1970 hingga 1980-an, hantu Mariati begitu menggegerkan orang-orang yang tinggal di Balikpapan. Hingga saat itu tidak seorang pun berani keluar rumah pada malam hari. Mereka takut melihat hantu Mariati yang mengerikan, yang suka melambai-lambaikan tangannya dari kejauhan dengan kepalanya yang buntung. Legenda itu, hantu Mariati yang kerap muncul di sekitar jembatan Gunung Sari, akhirnya membuat namanya disematkan pada jembatan itu yang dinamakan sebagai Jembatan Mariati. Jembatan Mariati kini menjadi simbol untuk mengenang Mariati, wanita yang dulunya pernah hidup di sana dan akhirnya menghantui tempat tersebut. Kisah ini berawal pada tahun 1940-an di Gunung Sari, Balikpapan. Saat itu ada seorang wanita yang sangat cantik bernama Mariati. Dia memiliki pesona yang memikat dan paras yang awet muda, walau sudah memiliki anak dan suami. Kelebihan yang dimilikinya membuat orang sangat menyukainya. Tidak hanya anak-anak muda atau orang tua, bahkan pria beristri pun terpikat dengan kecantikan Mariati. Namun kecantikan luar Mariati tidak sama dengan perilaku kepribadiannya. Mariati kerap juga merayu para lelaki yang terpikat olehnya. Hal ini membuat istri dan wanita yang tinggal di sekitar sana cemburu dan iri serta membenci Mariati karena telah merusak rumah tangga mereka. Beberapa tahun berlalu, Mariati sadar bahwa kecantikan tidak mungkin bertahan selamanya. Orang-orang tidak akan lagi menyukai kecantikan paras wajahnya. Di saat itu, Mariati kemudian memutuskan untuk menggunakan susuk, benda berilmu gaib, untuk mempertahankan kecantikannya. Setelah memakai susuk di beberapa bagian, kecantikan yang dimiliki Mariati bertahan. Kendati begitu, usia dan kesehatan bukan dia yang menentukan. Di tahun 1970-an, karena usianya yang bertambah dan kesehatan yang menurun, Mariati akhirnya jatuh sakit. Dia menderita penyakit kanker rahim dan diharuskan dirawat di sebuah rumah sakit. Dokter yang menanganinya pun mengetahui bahwa Mariati telah memasukkan susuk karena harus dilakukan operasi segera mungkin. Maka semua susuk itu harus dicabut terlebih dahulu. Setelah berusaha beberapa lama, dokter itu akhirnya berhasil mencabut beberapa susuk yang ada di dalam tubuh Mariati. Namun, susuk yang bisa dicabut hanyalah yang ada di bagian kepala hingga pinggang, sementara bagian lainnya ke bawah belum berhasil dicabut. Operasi Mariati pun akhirnya gagal. Tak lama kemudian, karena susuk yang ada di Mariati sebagian telah dicabut, perlahan-lahan tubuhnya kembali ke wujud semula, ke wujud aslinya. Saat itu, tubuh Mariati langsung menua. Keriput keluar dari kulitnya. Begitu juga rambutnya yang beruban, tampak seperti wanita tua yang berusia 60 tahun. Penyakit Mariati semakin keras, tapi dia tetap tidak dapat disembuhkan karena susuk yang masih menempel. Tidak satupun orang yang mampu mengeluarkan susuk tersebut
hingga kulit dan daging bagian bawahnya itu sudah menghitam, membusuk dan mengeluarkan bau yang menyengat. Di beberapa bagian bahkan sudah ditumbuhi belatung yang menggerogoti daging. Tampaknya susuk itu membuat Mariyati masih bertahan hidup. Melihat apa yang dideritanya, Mariyati sungguh menyesal atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Dia ingin meminta maaf kepada wanita-wanita yang telah dirayu olehnya selama ini. Suaminya telah dirayunya. Sayang, tidak seorang pun dari mereka datang untuk menjenguknya. Mariyati tidak bisa menembus kesalahannya. Suatu sore, ada seorang tokoh agama yang bersedia menolong Mariyati. Orang itu berhasil mengeluarkan seluruh susuk yang masih berada di badan Mariyati. Susuk itu dilepaskan. Mariyati akhirnya meninggal dengan tenang. Saat itu juga, orang yang menyembuhkan Mariyati meminta agar mayatnya dimakamkan malam itu juga. Namun, saat kabar kematiannya belum berhembus ke warga, tetangga Mariyati pun melihat wanita itu sudah duduk di depan rumahnya. Diantar menggunakan mobil angkutan kota. Banyak pemakaman menolak mayat Mariyati dimakamkan di tempatnya, sehingga Mariyati harus dibawa ke sebuah kebun yang terpencil untuk dimakamkan. Beberapa cerita seram kemudian merebak di sekitar orang-orang yang terlibat dalam pemakaman wanita itu. Supir angkutan kota yang membawanya ketakutan ketika dia dari arah belakang di kursi penumpangnya. Peti Mariyati terdengar digedor-gedor dari dalam. Beberapa orang yang mengiringi mobil tersebut juga mengaku melihat sosok Mariyati duduk di dalam mobil seraya melambaikan tangannya kepada mereka. Mengetahui adanya kesaksian semacam ini, mayat Mariyati kemudian dipenggal di bagian kepalanya dan kakinya, ditusuk dengan paku sebelum dikuburkan di kebun itu. Hal itu dipercaya bisa menghindari arwah Mariyati menghantui orang-orang lagi. Kendati setelah hari itu, hantu Mariyati masih terlihat gentayangan di sekitar tempat tinggalnya, mengetuk pintu-pintu warga untuk memohon maaf yang selama ini tidak pernah dia lakukan. Namun ketika pintu itu dibuka, yang tampak hanyalah penampakan Mariyati tanpa kepala. Hati-hati, ada yang mengetuk pintu malam hari. Jangan-jangan Mariyati. Every